Nah, jadi Museum Wayang ini dulunya adalah gereja Belanda lama ya. Nah, di sini juga bekas area pemakaman sebelum dipindahkan ke Museum Prasasti sekarang yang di Tanah Abang itu. Nah, di sini ada 18 gubernur jenderal Hindia Belanda yang dimakamkan di sini. Salah satunya adalah Jan Pieter Zoon. Nah, Jan Pieter Zoon ini katanya ada beberapa versi yang menyebutkan kalau dia pernah dimakamkan di sini. Namun ada juga yang bilang kalau kepalanya itu ditanam di tangga Imogiri, makam-makam para raja kerajaan Mataram. Nah, di salah satu anak tangga itu kabarnya kepala Jan Pieter Zoon ini ditanam di situ, dan setiap orang yang berziarah ke sana harus menghujat dia dan menginjak-injak tempat di mana di tangga di mana kepala Jan Pieter Zoon ini dimakamkan. Nah, ada dua versi yang menyebutkan kalau kematian Jan Pieter Zoon ini dia mati karena terkena wabah kolera waktu perang melawan Mataram waktu itu ya. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan kalau dia mati dibunuh Telik Sandi Mataram, Nyimas Utari, seorang prajurit wanita kerajaan Mataram yang disusupkan ke pemerintahan VOC. Nah, saat perang, Nyimas Utari meracuni Jan Pieter Zoon dan memenggal kepalanya, kemudian dibawalah ke Imogiri untuk ditanam. Nah, gereja lama ini juga sebelum jadi museum wayang pernah runtuh waktu sekitar tahun 1800-an. Kemudian dibangun kembali. Tapi itu juga penyebab runtuhnya juga ada dua versi. Yang pertama karena gempa bumi, tapi ada juga yang menyebutkan kalau memang tanahnya labil karena ini berada di lokasi dekat pesisir ya. Cuma kita belum tahu sebenarnya literasi yang resmi itu seperti apa. Nah, yang menarik lagi di Museum Wayang ini banyak cerita-cerita rakyat, cerita-cerita legenda atau urban legend yang dijadikan wayang seperti ini nih. Ini wayang Simanis Jembatan Ancol. Jadi kisah Simanis Jembatan Ancol ini sudah menjadi urban legend ya buat warga Jakarta. Jadi ceritanya ada yang menyebut namanya Mariam, ada yang menyebut juga namanya Siti Ariyah. Jadi ceritanya itu mulai ramai lagi sekitar tahun 95 ketika itu ada seorang pelukis di Pasar Cerni Ancol didatangin seorang perempuan berkerudung merah yang meminta untuk dilukis. Baru setengah jadi selesai perempuan itu hilang. Jadi dijadikan wayang juga cerita mistos tentang Simanis Jembatan Ancol ini. Kemudian itu juga ada Sepitung nih. Sepitung juga kan merupakan cerita legenda rakyat. Jadi wayang-wayang yang di sini tidak hanya bercerita tentang kisah pewayangan Mahabharata dan Bharatayuda. Ya, hari ini kita lagi ada di Museum Wayang di Kota Tua ya, dengan Mas Bayu ya. Iya, Mas Bayu dari Museum Wayang ya. Mas Bayu, kita pengen tahu nih sejarah tentang Museum Wayang ini ya, mulai dari pendiriannya, terus katanya sempat runtuh juga ya dulu ya. Sempat runtuh. Nah, ceritanya gimana sih itu Mas? Awal mulanya, dan ini yang mungkin yang pertama kita masuk di sini ada kayak prasasti ya dari tulisan Belanda ya. Iya, ini apa ini Mas? Ya, ini sebenarnya sekilas tentang menjelaskan lah setelah terjadinya gempa ini jadi apa aja. Oh, jadi setelah terjadinya gempa, iya, ini runtuh, iya, terus dibangun untuk apa aja? Iya. Gitu ya. Oke, kayak pernah jadi ini tuh gudang seperti itu ya. Pernah jadi Japanese Bank juga?
Iya, Berarti ini udah banyak banget ya? udah. Oke. Nah, ini dibangun tahun berapa sih Mas museum wayang ini? Kalau museum wayang, kalau bangunan awalnya itu tahun 1640 sebagai gereja. Gereja awalnya. Gereja Belanda lama ya. Nah, kemudian tahun 1732 gerejanya direnovasi dan selesai tahun 1736. Oke. Berubah menjadi namanya Gereja Belanda Baru. Oh. Ya, tahun 1808 itu sempat hancur bangunannya. Karena gempa bumi. Ada yang bilang karena gempa bumi. Iya, tapi ada juga yang bilang karena bangunannya labil dan memang diruntuhkan. Memang. Nah, jadi literaturnya belum begitu banyak. Jadi banyak yang bilang karena gempa bumi. Dan menariknya di sini dulu juga bekas kuburan ya, para pembesar Belanda ya. Iya. Katanya masih ada kuburannya Jan Pieter Zoon ya. Katanya ya terus Zoon tuh kuburkan di sini. Iya, oke. Katanya. Oke, kita bisa mulai keliling, Mas? Oke, siap. Nah, ini dijadikan museum wayang mulai kapan nih, Mas Bayu? Museum wayang ini diresmikan tanggal 13 Agustus 1975 oleh Gubernur KDKI Jakarta saat itu Bapak Haji Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin. Dari sini dulu ya, Mas ya? Boleh. Mas Bayu ini wayang apa ini, Mas Bayu? Ini namanya wayang golek. Wayang golek ya? Nah, wayang golek ini dari daerah Jawa Barat. Kalau ini jenisnya wayang golek Bandung. Dan ini Duryudana ya? Duryudana. Tapi ini basicnya cerita dari Mahabharata juga ya? Yang terkenal itu Mahabharata dan Ramayana. Memang Mahabharata Ramayana ini berasal dari India ceritanya. Cuman bukan berarti di Indonesia tidak punya cerita wayang. Kita punya cerita rakyat, biasanya cerita Panji. Karena zaman dulu wayang berkisah tentang kerajaan yang pada saat itu. Karena wayang itu sebenarnya adalah bayangan dari kehidupan. Jadi selalu ada dua sisi dalam kehidupan, sisi yang baik dan sisi yang buruk. Dan cerita wayang pasti berkisah antara kebaikan melawan keburukan. Nah, itu seperti lakon sandiwara yang dibuat ya? Ya. Wayang ini ya. Dan ini tokoh-tokohnya dibuatkan dalam bentuk boneka wayang ini ya? Ya, dalam bentuk wayang. Dan cerita wayang juga itu masuk sampai kehidupan seperti kehidupan manusia. Jadi contoh cerita Ramayana itu kisah percintaan. Betul. Kita juga mengalami. Cinta, ya? Ada yang ibaratnya zaman dulu udah dibilang mengambil istri orang, Rahwana. Iya, betul. Nah, terus juga Mahabharata salah satunya memperebutkan kekayaan, harta kekuasaan. Kekuasaan, betul. Antara Sekarang juga sama, main politik ada, seperti betul. itu. Tapi ada yang baik ya. Jadi bagaimana kita harus bersikap kepada orang tua, kepada guru seperti itu, kepada saudara. Betul. Karena kisah Pandawa dan Kurawa ini benar-benar kaya ya, kayak apa namanya, filosofi ya di dalamnya. Iya, filosofinya banyak. Ini apa lagi nih Mas Bayu? Nah, yang ini adalah tokoh pewayangan yang hanya ada di pewayangan Jawa. Tokohnya Semar. Oke. Tahu Berarti Semar, ya? dari India itu nggak ada ya? Nggak ada, karena salah satu perbedaan antara cerita wayang dari India dan dari Jawa. Kita mengenal namanya wayang Purwa. Karena Semar ini sebenarnya adalah dewa. Nah, ini wayang ini dari mana? Nah, kalau ini namanya Tembikar Semar atau Celengan Semar. Oh. Ini dari Cirebon. Ini dari Cirebon. Ya. Nah, ini apa ini Mas Bayu? Nah, sekarang kita udah sampai di lokasi Taman Jepekun, kita bilang ya. Taman Jepekun ya. Nah, karena dulu musim wayang gereja, sekitarannya biasanya makam. Di sini dulu makam. Total 18 orang Gubernur Jenderal VOC yang dikuburkan di sini. Oke. Sebenarnya banyak, cuma 18 itu Gubernur Jenderal VOC. Ya. Itu nama-nama yang pernah dikuburkan di sini beserta tahunnya. Dan yang ini adalah batu nisannya. Ini batu nisan asli? Asli. Tersisa 9 karena 9 yang lainnya dipindahkan ke Museum Prasasti. Ini Gustav Willem Baron van Imhoff ya? Iya. Gubernur Jenderal Belanda. Oke. Ada beberapa yang hancur ya akibat 1808. Oke, akibat gempa itu ya? Iya. Nah, ini jasad-jasad mereka di mana sekarang? Sebagian ada yang dipindahkan ke Museum Prasasti, ada juga yang dibawa keluarganya ke Belanda.
Oh, oke. Museum Prasasti yang di Tanah Abang ya? Tanah Abang. Ini Jan Pieter Zoon. Ya, ini iya ibarat prasastinya. Ini sebenarnya tulisan itu menceritakan tentang ya tadi saya sejarah gedung dari 1640. 1640 sebagai gereja, 1732 renovasi dan 1808. Ya, Jan Pieter Zoon tewas tahun 1634 ya, akibat perang Mataram ya. Ya, ada beberapa versi sebenarnya. Banyak versi, ya. benar. Banyak Ada yang versi. bilang dia dimakamkan di sini, ada yang bilang juga di Imogiri ya. Ya. Ada yang bilang dari literatur Belanda aslinya dibilang kalau Jan Pieter Zoon itu meninggal karena kolera, wabah Iya, kolera. penyakit. Oke, tapi di babat tanah Jawa Iya. katanya dibunuh sama Nyimas Utari. Iya. Kita belum tahu itu sebenarnya. Belum tahu itu. Karena memang para arkeolog juga belum meneliti lebih detail ya Mas ya. Iya, memang. Oke. Seperti itu. Cuma resminya beliau dikuburkan di sini. Itu juga masih belum ini. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Cuma Memang ini dulu adalah pemakaman khusus untuk para petinggi Belanda lah ya. petinggi Belanda ya, bangsa asing ya. Nah, karena memang kan sekarang Museum Sejarah Jakarta dulunya kantor gubernurnya Iya. atau balai kotanya. Yang di seberangnya. Iya. Oh ini juga ya Mas ya? Ini juga sama. Ada 18 gubernur jenderal yang pernah dimakamkan di sini. Iya. Nah, ini menarik nih Mas. Ini dari Sumatera Utara ya? Sumatera Utara. Oke. Ini apa Mas? Ini namanya boneka Gundala-Gundala Boneka Gundala-Gundala dari Karo. Sekarang digunakan untuk tarian-tarian dalam menyambut tamu yang penting. Jadi nanti ada orang pakai topeng, jubahnya, dan dia nari. Oh gitu. Berbeda dengan si Gale-Gale ya? Si Gale-Gale. Kalau si Gale-Gale itu dari Toba. Dari Toba ya, dari Samosir ya? Iya. Oke. Nah kita boleh lihat di situ Mas? Boleh, silakan. Kalau si Gale-Gale itu juga masuk ke wayang ya jatuhnya ya? Sebenarnya boneka. Sebenarnya boneka. Cuman berhubung kenapa ada di sini? Karena dia salah satu budaya dari Indonesia. Oh iya, oh ini dia ya. Nah, ini si Gale-Gale. Ya, oke. Iya, oke. Nah, ini kabarnya dulu juga dibuatkan patung yang menyerupai orang yang udah meninggal ya. Iya. Dan untuk untuk menghargai. Untuk menghargai dan Iya. untuk menghibur sang Untuk menghibur. raja. Nama Iya. anaknya namanya Manggale. Untuk menghibur yang ditinggalkan lah ya. Iya. Kalau dulu di balik cerita si Gale-Gale ini. Nah, dimainkan dari belakang ya, pakai tali ya. Pakai tali digerakin ya. Oke. Nah, ini apa nih, Mas? Ini koleksi wayang golek Lanong Betawi. Ya. Yang membuat adalah Ki Tizar Purbaya. Oke. Ceritanya dari cerita rakyat. Nah, ini masyarakat Betawi ya. Ini jagoan Betawi, ini si Pitung. Ini si Pitung ya. Ya. Ini Haji Naipin kayaknya. Nah, iya benar. benar. Jadi lebih mirip wayang Sunda ya? Iya. Wayang golek berarti Wayang ya? golek. Iya, kan namanya golek juga. Jadi wayang Betawi sama wayang Sunda. Jangan salah, Betawi juga punya wayang kulitnya. Oh, Betawi juga punya. Punya ada. Oh, oke. Nah, karakternya apa itu? Ada yang cerita Ramayana Mahabharata. Oh, ada juga. Ada. Nah, ini benar-benar nambah pengetahuan banget ini. Oke. Ini salah satu karakter yang membedakan cerita wayang dari India maupun dari Jawa. Ya. Di Jawa ada juga bilang ini Sangyang Bathara Tunggal. Sangyang Bathara Tunggal itu mempunyai anak 3 yang berasal dari satu telur. Dalam ceritanya. Kita tahu telur itu pasti ada cangkang, ada putih, ada kuning. Iya, betul. Cangkangnya menjadi Tejamaya, putih telurnya menjadi Ismaya, dan kuning telurnya menjadi Manikmaya. Nah, kalau dalam karakter India, mereka ini siapa? Sebenarnya ini cerita ini tuh cikal bakal tokoh Semar. Oke. Iya. Para dewa ini cikal bakalnya tokoh Semar. Iya, makanya dari Jawa nantinya mereka bikin sayembara
Siapa yang bisa menelan gunung dan mengeluarkan kembali, dia menang. Nah, Tejamaya buka mulut lebar-lebar, jadi raksasa dulu, mulut lebar-lebar, mau melahap gunung. Gunungnya nyangkut, nah, sampai muter robek, dia gagal. Ismaya dia coba, gunungnya dihancurkan, kemudian dihirup. Tapi dia nggak bisa ngeluarin lagi. Nah, Bathara Tunggal tahu kalau ada sayembara, dia marah. Tejamaya karena sudah robek mulutnya ya, dihukum ke bumi untuk mengawal para raja yang jahat supaya tidak berbuat kejahatan. Namanya berubah menjadi Togo. Ya. Dan Ismaya dihukum ke bumi untuk mengawal para raja yang baik, supaya terus berbuat kebaikan ya. Namanya berubah menjadi Semar. Iya. Akhirnya yang menggantikan ayahnya adalah Manikmaya. Yang nantinya berubah menjadi Batara Guru. Manikmaya itu Batara Guru ya. Iya. Ini apa, Mas Bayu? Nah, ini lukisan kaca dari Cirebon. Yang membuat adalah Ki Entu Susmono. Dalang yang dulunya pernah menjadi Bupati Tegal ya. Ini menceritakan tentang kisah Mahabharata Perang Baratayuda. Ini Perang Baratayuda ya. Judulnya Karna Tanding. Adipati Karna dengan Arjuna. Ya, itu dua kakak beradik ya. Kenapa ini? Karena ini salah satu perang yang ditonton para dewa. Perang antara anak dewa. Benar. Ini Adipati Karna, ini Arjuna. Iya. Ini Kresna. Adipati Karna itu anaknya dari Batara Surya. Arjuna anaknya dari Batara Indra. Anak para dewa ya. Dan yang ini satu ibu. Yang ini kan Batara Wisnu. Terus itu kan titisan dari Wisnu. Ini dari Jawa ya, Mas? Nah, ini di sini wayang kulit dari berbagai macam daerah di Indonesia. Tokonya cuma satu, yaitu Gatot Kaca. Ini semua Gatot Kaca. Saya sebutin ya. Ini dari Bali, Gatot Kaca dari Bali. Banjarmasin, Banyumas, Mojokerto, Betawi, Ciamis, Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta. Beda-beda ya. Perbedaannya hanya ada di jenis tatahannya atau pahatannya. Tapi namanya satu toko, itu aksesorisnya sama. Ini Punakawan ya? Ini Punakawan 9 dari Cirebon. Dari Cirebon ya? Iya. Ini wayang kulit Malaysia. Malaysia juga punya ya? Dan cerita mereka apa? Ramayana. Mahabharatanya ada juga? Mungkin ada ya. Karena kan memang dari India. Sama dibawa oleh pedagang-pedagang India ya. Dia kan kemana-mana tuh. Iya. Dan memang mungkin karena masih satu rumpun Melayu ya. Cuma mungkin gambar karakternya ya. Tadi kan karakteristik tiap daerah beda-beda. Benar. Ini malah kayak baju Thailand ya? Mungkin Malaysia yang perbatasan Thailand ya? Oh iya, betul. Nah, kalau ini Mas? Kamboja. Wah, ini lebih ini lagi ya. Ini Sinta, tokohnya Sinta. Dan ini dewa ilmu pengetahuan nih. Ganesha. Lambangnya ITB ya? Lambang ITB. Dewa ilmu pengetahuan. Ini dari Amerika. Ini Pegasus ya? Bukan. Unicorn. Oh iya, unicorn ya. Pegasus punya sayap. Pegasus punya sayap. Ya betul. Ini unicorn. Ini apa Mas? Cukup ngeri ini loh. Ini sama Amerika ya. Amerika yang dimainin begitu ya, di atas ya. Amerika biasanya boneka tali ya. Ini dari Kotehi, wayang yang berasal dari dataran Cina, cuman di Indonesia ini lebih berkembang. Gitu? Terutama di Jawa Tengah. Dalangnya itu dari Semarang ya. Ceritanya diambil dari macam-macam legenda Cina lah. Legenda Cina ya.
Oke Mas Bayu, ini terakhir ya kita. Iya. Terakhir. Nah ini salah satunya koleksi wayang Intan ini. Salah satu masterpiece di Museum Wayang. Ini dari mana? Ini gayanya gaya Jogja. Dibuat sekitar tahun 1870. Berarti umurnya udah 1 abad lebih ini ya? Lebih, kayak ini 2 ini ya. Iya. Jadi ada perhiasan untuk matanya. Oke Mas Bayu. Oke. Keliling-keliling nih semuanya ya. Ada lumayan, ternyata banyak sekali ya seni budaya kita. Memang. Ternyata Indonesia hampir semua daerah punya wayang ya. Iya, perwujudan kalau nggak wayang boneka. Iya betul. Atau topeng sekarang. Dari barat sampai ke tadi Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ada ya. Oke, Mas Bayu. Oke, Mas Bayu ya. terima kasih. Sampai ketemu lagi kita.